Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sulistioningrum. Saya adalah salah satu mahasiswa PPG dalam jabatan batch 1 tahun 2025 pada LPTK UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Pada hari ini, Rabu 14 Mei 2025, saya akan melaksanakan praktek mengajar pada kelas 4 dengan materi Aku dan Kebutuhanku sebagai salah satu syarat dalam mengikuti uji kinerja. Bagaimana prosesnya? Mari kita saksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai pelajaran, kita berdoa dulu ya. Yo, ayo perwakilan Berman ke depan. Kita bersama-sama ya. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil alamin. Ayo. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih, silakan duduk kembali. Apa kabar anak-anak? Sehat semua ya? Oh iya. Ada yang tidak masuk hari ini? Siapa? Oh Naya, masih sakit ya? Ya udah wes. Doakan ya, semoga lekas sembuh. Oke, sekarang sebelum kita mulai pelajaran, kita menyanyikan lagu nasional dulu biar kita semangat ya. Kita siap-siap semuanya. Kita lihat papannya. Kita mulai. Yuk. Semangat. Dari Sabang sampai Merauke berjajar pulau-pulau sambil menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Sudah semangat ya? Oke, baik, bagus. Sekarang kita mulai pelajaran IPAS. Ya, sebelumnya kamu buka dulu bukunya halaman 172 semua. Tentang aku dan kebutuhanku. Oh iya, sebelum itu tahu ya aku dan kebutuhanku. Kebutuhan kamu apa? Kalau sebelum berangkat sekolah apa aja? Buku, apalagi? Pensil, pulpen. Ya, itu kebutuhan kamu ketika sekolah. Oke, baik. Sekarang kita lihat di materi 1 dulu. Kita lihat, aku dan kebutuhanku. Memahami kebutuhan dan keinginan sebagai bagian penting dalam hidup. Dilihat di situ ada gambar supermarket, di situ ada makanan, ada apa lagi itu aja? Ada makanan, itu ada makanan yang apa? Makanan pokoknya seperti di situ. Sekarang lanjut yang kedua. Pengertian kebutuhan dasar dan manfaatnya. Dilihat, kebutuhan dasar adalah hal penting yang harus dipenuhi agar hidup sehat dan nyaman. Seumpama kamu tidak terpenuhi makan, gimana? Nyaman nggak? Pasti lapar kan ya? Terus yang kedua, manfaat dari kebutuhan itu apa? Kebutuhan dasar itu memenuhi kebutuhan dasar, menjaga kesehatan, keamanan, dan kebahagiaan. Kalau kita sudah mencapai, sudah mendapatkan kebutuhan kita akan merasa nyaman. Kalau sekolah sudah sarapan, kita gimana perasaannya?
Sudah nyaman kan ikut pelajaran? Terus contoh makanan kalau sudah terpenuhi, pakaian, tempat tinggal dan pendidikan itu wajib terpenuhi. Itu adalah kebutuhan. Lanjut lagi. Jenis-jenis kebutuhan yang harus dipenuhi. Kebutuhan itu ada berapa? 3. Jenis-jenis kebutuhan itu ada 3. Satu apa? Kebutuhan primer. Yang kedua kebutuhan sekunder. Yang ketiga yaitu tersier. Yang pertama dulu kebutuhan primer. Apa toh, Cah? Ya tadi apa? Oh iya, tempat tinggal itu harus dipenuhi. Terus yang kedua, kebutuhan sekunder. Apa? Iya. Iya. Seumpama kamu berangkat sekolah, kok ternyata belum punya sepeda, itu berangkatnya pakai apa? Jalan kaki. Berarti itu belum kebutuhan primernya. Kita bisa pakai jalan kaki dulu. Karena sepeda itu bukan kebutuhan primer kita. Terus kemudian yang ketiga, kebutuhan tersier, yaitu kebutuhan yang apa? Iya. Iya. Liburan kebutuhan primer. Kebutuhan apa? Maaf, kebutuhan tersier. Itu kebutuhan yang istilahnya itu apa ya, Caya? Apa ya, Nak ya? Itu istilahnya kebutuhan yang nggak penting, nggak perlu. Kalau ada saja, kalau ada uang yang uang yang berlebih atau yang apa itu nggak apa-apa terpenuhi, ya. Kalau tidak ada juga apa. Lanjutkan lagi. Kebutuhan dan keinginan. Coba dulu perbedaannya. Kebutuhan itu apa? Hal-hal yang harus dipenuhi. Harus. Kalau nggak ada bingung kita. Terus keinginan itu apa? Tidak harus dipenuhi. Hanya tambahan. Contohnya kalau keinginan itu apa? Contoh keinginan. Siapa? Apa keinginan? Oh, pintar. Beli mainan. Apalagi? Rekreasi, terus apalagi boleh, tapi tidak harus mementingkan yang lebih baik, lebih kebutuhan dulu. Lanjut lagi. Perbedaan kebutuhan dan keinginan dalam kehidupan. Kebutuhan yaitu apa? Iya. Hal penting untuk hidup, contohnya makanan dan tempat tinggal tadi, keinginan yaitu mainan dan handphone tadi sudah disebutkan sama Berman. Lanjut, menentukan prioritas. Saat uang atau waktu terbatas, kita harus memilih mana kebutuhan yang paling penting untuk dipenuhi terlebih dahulu. Contohnya lagi, di sini ada contohnya ketika kamu waktu sekolah di jam-jam istirahat. Lihat, ketika kamu di jam istirahat, kamu hanya punya uang, hanya cukup untuk belikan satu saja. Antara membelikan mainan atau makanan untuk makan siang kamu. Kamu harus beli apa? Iya, harus beli makanan karena makanan itu adalah kebutuhan. Oh iya. Dari sini antara kebutuhan dan keinginan, bisa yang belum paham kita tanyakan dulu. Sudah paham semua? Baik, pinter-pinter ya. Kalau sudah, berarti kita lanjut ke tugas kelompok. Sudah dibagi kelompoknya ya, satu-satu ya. Kalau sudah kita lanjutkan. Setiap kelompok akan mendapatkan studi kasus yang berbeda. Berikan pendapat kamu terhadap masalah-masalah nanti yang ada, ya. Ini nanti ada 4 studi kasus dibagi untuk 4 kelompok. Ini untuk kelompok 1. Nanti kamu kerjakan bersama-sama. Kamu kelompok 4. Ya. Kelompok 3. Dan kelompok 2. Baiklah, nanti kamu kerjakan sekarang. Nanti kalau yang belum paham bisa tanyakan ke Bu Sulis. Sudah siap dimulai? Ayo. Yuk, ayo coba di studi 1.
Ini ada kasusnya Rudi memilih antara mainan baru dan buku pelajaran. Ini kamu baca dulu, nanti kamu cari solusinya. Apa yang kamu pilih ya? Kelompok 2. Nggak apa-apa ya, 3 anak ya. Kita lihat studi kasus 2-nya, keluarga Ani merencanakan anggaran bulanan. Itu nanti kamu baca dulu ada masalah apa dari keluarga Ani itu, setelah itu kamu coba cari solusinya, pilih yang mana. Ya, nanti kalau belum paham bisa tanyakan. Gimana tadi? Kelompok 4, dilihat ada Budi dan pilihan transportasi sekolahnya. Ini juga nanti kamu diskusikan, kamu samakan apa ada permasalahannya apa, setelah itu kamu cari solusinya, pilihannya yang mana ya. Oke. Sudah selesai semua ya? Sudah. Oh, pinter. Sekarang perwakilan dari kelompok 1 siapa perwakilannya? Radit. Oh, Radit ya. Ayo Radit berdiri di sini aja, nggak perlu ke depan, dibaca ya. Studi kasus 1 apa? Studi kasus 1, Rudi memilih antara mainan baru dan buku pelajaran. Rudi adalah seorang siswa kelas 4 yang ingin membeli mainan baru yang sedang populer di sekolahnya. Namun ibunya memberikan opsi untuk membeli buku pelajaran tambahan yang dapat membantunya belajar lebih baik. Rudi harus memilih antara memuaskan keinginannya akan mainan atau memenuhi kebutuhannya untuk pendidikan yang lebih baik. Ya, Mainan baru adalah contoh keinginan yang menyenangkan tetapi tidak bagus untuk pertumbuhan dan perkembangan Rudi. Sebaliknya, buku pelajaran termasuk kebutuhan karena membantu Rudi memahami pelajaran dan meningkatkan prestasinya di sekolah. Ada kasusnya yaitu Rudi harus memilih antara mainan baru sama buku pelajaran. Dari kelompok 1 mereka berpikir harus main apa? Buku apa aja? Apa? Buku pelajaran ya? Pelajaran. Ya, buku pelajaran. Karena buku pelajarannya ini hanya untuk menunjang nanti ketika kelas 5. Ya. Bagus. Semua setuju? Ya, harus setuju dong mainan sama pelajaran. Ya, terima kasih. Belikan tepuk tangan buat kelompok 1. Sekarang ke kelompok 2 ya. Oke, siapa kelompok 2? Oh, Sofiola. Ayo. Studi kasusnya berdiri. Studi kasus 2, keluarga Ani merencanakan anggaran bulanan. Dalam situasi ini, keluarga Ani belajar untuk mempersediakan pengeluaran berdasarkan kebutuhan yang harus dipenuhi terlebih dahulu. Mereka mendapatkan pemahaman bahwa kebutuhan bersifat mendesak dan harus dipenuhi agar keluarga dapat hidup nyaman dan sehat. Keinginan meskipun penting untuk kebahagiaan harus dikelola dengan bijak agar tidak mengganggu stabilitas keuangan keluarga. Iya, terima kasih. Dari kelompok 2 itu ada keluarga Ani yang merencanakan anggaran bulanan. Harus membeli bahan-bahan pokok atau membeli baju baru. Di kelompok 2 memilih untuk memenuhi apa? Bahan pokok dulu. Nanti kalau ada sisa baru membeli baju ya. Ya, setuju apa tidak aja? Oh, pinter. Ya udah, kelompok 2. Terima kasih ya. Beri tepuk tangan buat kelompok 2. Sekarang di kelompok 3. Siapa yang mewakili kelompok 3? Oh iya, ayo Firman berdiri dari situ. Studi kasus 3, Desa Ya. Sukamaju mengatasi musim kemarau panjang. Dalam masalah ini, kebutuhan air bersih menjadi sangat krusial untuk kesehatan dan kelangsungan hidup masyarakat desa. Keinginan untuk menggunakan air secara selebih harus dikendalikan demi menjaga ketersediaan air yang cukup. Desa menggunakan strategi penghematan dan pengolahan air yang cermat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar seluruh penduduk selama masa kemarau. Iya, dari kelompok 3 di Desa Sukamaju itu ada musim kemarau yang panjang ya. Musim kemarau panjang itu bingung airnya itu agar tercukupi untuk warganya itu apa?
Akhirnya menurut kelompok 3 itu dengan cara apa? Kalau mencuci itu sehemat mungkin, membakar airnya sehemat mungkin, seperti itu. Setuju apa tidak? Setuju. Ya udah, beri tepuk tangan dong kelompok 3. Bagus semua ya. Setuju. Kelompok yang terakhir yaitu kelompok 4 untuk diwakili siapa? Farel ya. Ayo berdiri. Berdiri dulu Farel. Kelompok 4 didengarkan dulu, ada kasusnya Budi dan pilihan transportasi antara jalan kaki atau memakai kendaraan dari keluarga. Ayo dibaca. Studi kasus 4. Budi dan pilihan transportasi sekolah. Pilihan kendaraan pribadi adalah contoh keinginan yang memudahkan dan memberikan kenyamanan lebih, namun bukan suatu kebutuhan mutlak. Sedangkan berjalan kaki adalah kebutuhan untuk bergerak aktif dan menjaga tubuh tetap sehat. Keputusan Budi menunjukkan pentingnya menyeimbangkan kebutuhan fisik dan keinginan akan kenyamanan. Ya, berarti Kak, dari kelompok 4 apa pilihannya? Jalan kaki apa naik kendaraan orang tua? Harusnya Budi. Harusnya Jalan kaki. Oh ya. Jadi kelompok 4 memilih untuk jalan kaki ketimbang naik kendaraan orang tua. Meskipun orang tuanya itu kaya, mampu, tapi dia memilih untuk jalan kaki. Gimana? Bagus? Apa tidak? Iya. Jadi sudah ya. Terima kasih untuk kelompok 1, 2, 3, dan 4 setelah menjawab semua kasusnya. Beri tepuk tangan. Oh, baik anak-anak, kita sudah selesai ya tadi ya antara kelompok 1 sampai kelompok 4 tentang aku dan kebutuhanku. Ayo kita coba refleksikan gimana ya. Berarti kebutuhan apa itu namanya hidup hemat itu gimana? Hidup hemat itu berarti bukan mengorbankan kebahagiaan kita. Tetapi bagaimana? Tetapi menempatkan kebahagiaan dalam konteks yang realistis dan berkelanjutan. Kita berpikir dulu, oh kalau kita mau beli sesuatu, itu berpikir dulu, apa sih kebutuhan kita yang belum terpenuhi? Baru kita bisa mengambil keputusan, tidak tergesa-gesa. Kamu juga bisa mempraktekannya dalam kehidupan sehari-hari. Ketika kamu mendapatkan uang saku lebih atau uang dari kemarin habis Idul Fitri dapat THR banyak, alhamdulillah. Bisa buat apa? Jangan langsung dihabiskan. Kita pilih dulu antara aku itu kebutuhan, kamu itu apa kebutuhannya, apa kita siapkan dulu. Kebutuhan contoh, kamu ingin membantu orang tua membeli sepatu, beli sepatu dulu pakai uang kamu, berarti kamu hebat, bisa menempatkan kebutuhan kamu dulu. Nggak pengen beli mainan, begitu mendapat uang THR kamu belikan mainan atau apa, tapi kamu memilih untuk membelikan seragam, sepatu atau sebagainya. Itu adalah tunjukkan apa? Bahwa bukti kamu bisa memilih antara kebutuhan dan keinginan, membedakannya seperti itu. Untuk lebih paham lagi, agar kamu semua lebih paham lagi tentang materi hari ini, tadi kan sudah kelompok, jadi sekarang Bu Sulis mau coba kasih tugas individu masing-masing satu. Ya, kita nanti dikumpulkan materi pas selanjutnya, ya. Ben lebih semangat lagi, kita gerakan tangan dulu. Kita buat apa ya istilahnya? Ice breaking dulu ya. Kita peregangkan tangan-tangan dan kita berdiri dulu. Semua kita buat biar semangat lagi, lebih semangat lagi untuk belajar, ya. Sudah siap semua? Sudah siap semua? Sudah, kita mulai. Yuk, semua menggapai bintang, tangan ke samping, tangan ke depan, ikan berenang,
Judul yang mabit belum berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illalladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabar walhamdulillah. Anak-anak, kita sudah selesai pelajaran hari ini. Jangan sampai lupa ya tugasnya buat dikumpulkan minggu depan. Karena sudah siap, sudah pukul mau sholat duhur ya. Kita pulang dulu. Sekarang yang duluan perempuan dulu, ayo.